Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Anak-anak hebat, di rumah kita banyak sekali menggunakan energi listrik. Namun terkadang kita tidak sadar bahwa ada bahaya yang mengintai kita di balik penggunaan energi listrik tersebut. Lalu, bagaimana penggunaannya yang aman bagi kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Ayo mengamati. Kira-kira informasi apa yang kita dapat dari gambar tersebut? Kegiatan apa saja yang tampak pada gambar tersebut? Apakah kegiatan tersebut berbahaya? Nah, mari kita bahas. Gambar tersebut tampak seorang anak memanjat tiang listrik. Hal tersebut sangat berbahaya karena bisa menyebabkan tersengat aliran listrik. Kemudian, informasi selanjutnya yang ada pada gambar adalah anak-anak berenang sambil memainkan radio. Hal tersebut sangat berbahaya karena jika terdapat kabel yang terkelupas, aliran listrik bisa masuk ke dalam kolam sehingga anak-anak tersebut bisa tersengat listrik. Selain itu, bisa juga menyebabkan korsleting listrik. Ingat ya anak-anak, listrik dan air itu berbahaya. Informasi selanjutnya yaitu anak-anak sedang bermain layang-layang di dekat jalur listrik. Seandainya layang-layangnya tersangkut pada kabel yang bertegangan listrik yang lumayan besar tersebut, anak yang memegang tali pun akan tersengat karena listrik bisa mengalir melalui tali layangan. Kita boleh menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita harus berhati-hati terhadap sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Baik itu bersumber dari PLN maupun energi listrik yang bersumber dari energi lainnya. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Ada beberapa sumber listrik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, sumber listrik yang berasal dari PLN. Hampir semua kebutuhan kita akan energi listrik terpenuhi dari energi listrik yang bersumber dari PLN, baik itu berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, kemudian PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, dan PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Selain energi listrik yang bersumber dari PLN, ada juga sumber listrik lainnya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aki.
Aki merupakan sumber energi yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi listrik selama beberapa saat. Kemudian dinamo. Dinamo ini merupakan sumber energi listrik yang biasanya terdapat pada sepeda. Kemudian baterai. Baterai ini sumber energi listrik pada beberapa elektronik. Misalnya pada remote TV, kemudian pada senter. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menggunakan energi listrik secara langsung, tetapi diubah dulu ke bentuk energi lain. Bentuk-bentuk energi lain yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti setrika, kemudian mesin penanak nasi. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti blender, kemudian kipas angin, dan mesin cuci. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio. Bahkan ada juga energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Nah, tugas untuk kalian, tugasnya adalah tuliskan 5 alat elektronik yang ada di rumahmu, sumber energi listrik apa yang digunakannya, serta perubahan energi apa yang terjadi. Tulis di buku tulis ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh kita mengandung banyak air? Karena itu, tubuh kita sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kalian harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kalian. Saat kalian bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kalian membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kalian meminta bantuan orang dewasa di sekitar kalian. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat mengenai apa itu teks petunjuk? Baik, kita bahas lagi apa itu teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan cara untuk melakukan suatu kegiatan atau cara untuk membuat suatu benda. Nah, tugas kalian yang kedua adalah berdasarkan bacaan yang tadi kalian baca, buatlah petunjuk bagaimana ya cara menghindari bahaya listrik. Tulis di buku tulis ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.